Hai semua, jadi hari ini topiknya cukup menyenangkan. Kita akan berbicara tentang bedak. Alright, let's get started. Oke, seperti pada video-video sebelumnya, aku akan mulai dengan membicarakan jenis-jenis bedak. Sebenarnya di dunia industri makeup itu kayaknya nggak ada habis-habisnya sih kalau kita ngomongin jenis produk, karena produknya bisa sama tapi claimsnya bisa berbeda. Jadi kalau kalian googling, kalian akan menemukan jenis-jenis bedak tuh seputar kayak translucent powder, setting powder, finishing powder, press powder, loose powder, powder foundation, dan seterusnya. Suka-suka makeup industri aja lah mau namain mereka apa ya. Anyway, setelah kayak 7 tahun aku berkecimpung di dunia make up, aku merasa sudah bisa menyimpulkan kalau bedak itu memang kegunaannya untuk mengeringkan make up yang ada di kulit kita, sehingga make up yang kita gunakan itu lebih fix sama wajah kita, lebih nempel, lebih nyatu, dan lebih tahan lama. However, kalian memang harus mengetahui pengetahuan umum mengenai bedak secara basic. Jadi berdasarkan bentuknya, wujudnya, rupanya, the physical performance, ada dua jenis bedak, loose powder dan compact powder. Sebetulnya sih namanya sudah pretty much explain the basic forms. A loose powder itu memang dikemas dalam bentuk kemasan tabur, jadi dia masih berupa bentuk butiran-butiran halus. Sedangkan kalau press powder atau compact powder itu adalah butiran-butiran halus yang kita temukan di bedak yang dipress tuh Indonesianya apa ya? Dipadatkan. Being compact together. Oke, yang dua itu berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan hasilnya. Sebenarnya kalau hasilnya yang aku maksud adalah warnanya. Apakah dia translucent, tidak memberikan warna apapun, atau apakah dia dikemas dengan kadar pigmen tertentu sehingga begitu diaplikasikan ke atas muka itu memberikan warna yang signifikan. Oke, jadi barusan adalah basic knowledge yang kalian harus ketahui mengenai perbedaan bedak berdasarkan bentuk dan berdasarkan warna. Oke, jadi prinsipnya bedak bekerja di wajah kita itu sebenarnya nggak jauh berbeda ketika kita melihat tepung digunakan dalam adonan kue. Semakin banyak benda kering yang ditambahkan tepung ini, semakin kering adonannya, semakin hilang kadar moistnya, apa kadar kelengketannya atau kadar kelembapannya. Anyway, artinya adalah ketika bedak digunakan di atas wajah, sebenarnya tujuan utamanya itu satu, untuk membuat wajah kita atau apapun yang kita letakkan di atas wajah kita itu lebih mengering. Dan cara penggunaannya ini sebenarnya sangat-sangat mudah, karena prinsip dasarnya adalah dia untuk mengeringkan. Basically kalian hanya perlu memakaikan bedak ke wajah sampai kalian mencapai titik kekeringan yang kalian inginkan. Jadi logiknya sebenarnya sama dengan skin preparation, sama dengan foundation. Kalian tinggal sesuaikan dengan kondisi kulitnya dulu. Kalau misalnya kondisi kulitnya oily, otomatis lebih banyak kadar basah yang harus kita keringkan. Sedangkan untuk orang-orang yang kulitnya kering, karena pada dasarnya mereka sudah kering, gak harus ditambahkan terlalu banyak bedak untuk mengeringkan sesuatu yang udah sangat-sangat kering. Dan ini akhirnya berpengaruh ke produk-produk yang kalian gunakan sebelum kalian menggunakan bedak. Skincare, primer, dan foundationnya. Apakah kalian memakaikan produk yang banyak mengandung minyak di dalamnya? Otomatis kalian juga harus memberikan pengering yang cukup banyak juga. Oke, sekarang untuk lebih mudah menjelaskan, aku akan kasih contoh juga. Loose powder atau compact powder mana yang kita gunakan? Loose powder, karena teksturnya itu sangat-sangat halus, menurut aku dia jadi lebih mudah untuk diambil dan disebarkan atau didistribusikan. Beda halnya dengan press powder. Kalau press powder ini karena dia sudah dipadatkan, sehingga ketika kalian mengambil baik itu dengan kuas atau dengan puff, itu biasanya yang terambil itu nggak akan sebanyak ketika kalian ngambil loose powder. Sejujurnya menurut aku kedua produk ini sama-sama memiliki kemampuan yang sama rata untuk ngeset kulit kita. Pertanyaannya adalah mana yang lebih efisien dan mana yang lebih cepat. That's why biasanya aku akan cenderung mengambil loose powder dibandingkan compact powder untuk officially setting seluruh wajah aku. Dan ini juga sangat berhubungan dengan tools apa yang kalian akan gunakan untuk ngeset wajah kalian. Alat yang biasanya umum digunakan untuk ngeset makeup kita, biasanya makeup artist banyak menggunakan puff bedak atau brush. Basically, yang membedakan prinsip dari dua alat ini adalah bagaimana mereka bekerja dengan jari kalian. Kalau kalian menggunakan puff bedak, ibaratnya kalian menggunakan jari,
tapi dilapisi puff. Sehingga kalian memiliki kemampuan untuk mengontrol dengan jari kalian antara kalian mau ngepres dengan kenceng atau ngepres dengan perlahan. Jadi, either kalian mau pakai loose powder atau compact powder, kalau kalian menggunakan puff, kalian bisa mengontrol seberapa banyak produk yang kalian mau ambil. Sedangkan untuk brush, berhubung kalian megangnya itu di area handle, sehingga menurut aku agak sedikit susah kalau kita mau ngontrol bagian bristle-nya. Kita nggak punya kontrol penuh apakah kita mau menekan dengan full atau justru agak sedikit lightly aja. What I'm saying is, even kalian ngepres produk kalian dengan brush ini secara kuat-kuat, kalian nggak akan bisa mendapatkan hasil press yang sama yang dihasilkan oleh puff bedak pada umumnya. Kalian rasain aja, penekanannya pasti beda. Nah, proses penekanan ini itu akan sangat berpengaruh di hasil makeup kalian. Pengaruhnya itu menurut aku sangat signifikan. Oke, jadi cara berpikir seperti ini, semakin banyak produk yang kalian gunakan di atas wajah kalian, semakin banyak juga minyak yang kalian taruh di atas kulit kalian. Sehingga entah kalian mau menggunakan loose powder atau compact powder, pastikan kalian benar-benar ngepres sampai lapisan makeup yang di bawahnya itu benar-benar kering semua. That's why biasanya aku gunakan puff bedak aja. Jadi ketika makeup artist menggunakan produk yang banyak juga, misalnya mereka menggunakan primer yang banyak, mereka menggunakan foundation yang tebal, dan mereka menggunakan krim contour, krim blush on, concealer yang sangat-sangat dempul juga, artinya mereka harus menggunakan bedak yang sangat banyak juga, sehingga semua produk basah di bawahnya itu bisa mengering dengan sempurna. Kalau produknya udah sebanyak itu, nggak bisa kalian pakai bedak cuma di brush-brush tipis-tipis aja, karena otomatis yang mengering itu mungkin bagian atasnya doang, tapi lapisan bawahnya ini masih setengah matang. Nanti makeup yang gak kering sempurna itu akan susah juga untuk tahan lama. Selain alatnya, hal penting yang harus kalian perhatikan lainnya adalah dari warnanya. Warna pada bedak ini sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan warna foundation yang aku udah jelaskan di video sebelumnya. Jadi tipsnya kalau kata aku, kalau misalnya kalian ragu apakah bedaknya ini cocok atau enggak di kulit kalian, kalian tes aja di area dagu dan lihat apakah dia akan cocok dengan leher kalian, ataukah justru terlalu terang, ataukah justru terlalu gelap. Biasanya ketika aku baru banget ngeset foundation pakai loose powder, itu warna asli foundationnya keluar. Kadang-kadang bisa terlalu keterangan, kadang-kadang bisa terlalu kegelapan. Nah, kalau warnanya sesuai, kalian bisa moving on, kalian bisa pindah ke contour, ke blush on. Tapi kalau misalnya warnanya tidak sesuai, misalnya ketika aku set wajah aku hasilnya malah jadi kecoklatan seperti ini, aku akan cari compact powder yang lebih terang dan aku akan timpa. Bisa pakai brush, bisa pakai puff. I personally use puff karena puff itu lebih ngepack warna kita. Jadi aku bisa punya kontrol seberapa tebal bedak yang aku menggunakan di wajah aku. Sekarang aku akan pindah ke topik yang lebih spesifik mengenai bedak. Salah satunya adalah baking. Apakah baking berpengaruh, apakah enggak? Oke, jadi gini. Pada dasarnya, ketika makeup itu udah ngeset, udah kering sempurna di atas kulit kita, nggak ada jaminan kalau makeup itu nggak akan melting kembali. Kenapa? Karena makeup itu nggak akan bisa oil proof. Waterproof is not oil proof. In fact, there's no makeup that's oil proof. Karena kalau makeup nggak bisa dikalahin oleh minyak, kalian nggak akan bisa ngehapus makeup kalian dari wajah kalian. Anyway, ketika makeup udah ngeset di wajah kalian, kalau kondisi wajahnya berminyak, sehingga dalam 3 atau 4 jam atau 5 jam minyak akan keluar dengan sendirinya, otomatis foundation kalian juga akan tetap melting. Jadi sejujurnya ngebaking seberapa banyak pun nggak akan memastikan kalau minyaknya itu akan terus kering. Dan yang dry skin pun nggak selamanya akan aman dari proses melting foundation. Untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang lembab seperti kita, orang-orang Indonesia, agak sedikit susah untuk menjamin kulit itu tetap kering. Nah, panas yang ada kelembapannya ini biasanya memicu kita untuk memproduksi keringat. Jadi orang-orang yang kulitnya kering ini pun akan tetap beresiko untuk mengalami proses pelelehan makeup kembali. Walaupun kulit mereka kering, tapi mereka menggunakan produk-produk kosmetik yang memiliki kadar minyak di dalamnya. Jadi itu ya prinsipnya baking. Kalau kalian baru banget ngeset wajah kalian ini masih kering semua, kalian tambahin 1 full container bedak untuk ngebaking seluruh wajah kalian. Basically kalian wasting produk. Bedak-bedak yang kalian tambahkan di proses baking ini itu nggak akan mengeringkan minyak yang belum diproduksi wajah keluar. Nah, prinsip-prinsip yang barusan aku jelasin ini itu juga sebenarnya berpengaruh dengan makeup yang disiram dengan air untuk membuktikan kalau makeup itu lebih awet dan lebih kuat melawan air.
Karena biasanya ada acara yang namanya siraman. Dan inilah biasanya dimana makeup artist itu ditantang untuk bisa menciptakan hasil makeup yang kuat melawan air. Sebetulnya hampir semua makeup yang memiliki kadar minyak di dalamnya itu sebenarnya nggak akan menyatu dengan air. Itu udah hukum alam. Seberapa kerasnya kalian mencoba mengcombine mereka berdua, mereka nggak akan jadi satu. Kalau kalian nggak percaya, kalian cobain aja. Kalian coba aja swatch eyeliner, kalian coba swatch foundation, kalian coba swatch cream blush on, concealer, kalian guyur di bawah air. Sebenarnya mereka nggak akan geser. Nah, kata kuncinya adalah produk yang memiliki kadar minyak di dalamnya. Bedak itu hampir nggak ada kadar minyak di dalamnya. Jadi sebetulnya sebanyak apapun bedak yang digunakan ini sebenarnya nggak akan terlalu berpengaruh untuk membantu makeup melawan air. Yang ada adalah kalian harus fokuskan makeup kalian ini kuat untuk melawan minyak, kuat untuk melawan kelembapan. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah musuhnya tuh bukan air, tapi kelembapan dan minyak. Nah, makanya untuk acara-acara yang memerlukan jaminan makeupnya ini kuat, itu nggak cuma dari bedak doang, tapi kalian harus mempertimbangkan dari skincare-nya. Jangan sampai kalian salah menggunakan produk yang malah terlalu memiliki kadar minyak berlebihan. Pun dengan mixing foundationnya, jangan sampai kalian begitu mixing foundation itu didominasi dengan foundation yang memiliki kadar minyak yang berlebihan, sehingga begitu dikeringkan dengan bedak, nggak terlalu banyak minyak yang harus kita khawatirkan. Oke, I think that's pretty much it untuk bedak. On next video mungkin aku akan kembali ke cream contour dan cream blush on, karena cream contour dan cream blush on ini aku pengen bicarain bersamaan dengan powder contour dan powder blush on. And also karena minggu depan itu adalah periode lebaran, kayaknya aku akan menunda dulu untuk membuat rekaman video kuliah online berikutnya. Jadi mungkin kuliah online berikutnya akan muncul 2 minggu dari sekarang. Oke guys, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next one. Goodbye!